Prof. Suresh, boleh kita mulai? Ya, saya Prof. Suresh. Oke. Mungkin satu lagu Bajan yang pendek ya, Bro? Bro Giri. Oke. Saya Prof. Suresh. Ya, satu Bajan lagi, Bro Giri. Saya राम 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 परम सुमंगल राम 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 जननी जानकी जीवन राम जननी जानकी जीवन राम जननी जानकी जीवन राम जननी जानकी जीवन राम जय जय राम साई राम जयतु रामा 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 परम सुमंगल राम 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 परम सुमंगल राम 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 जय परम सुमंगल राम 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 जय परम सुमंगल राम 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 परम सुमंगल राम 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 परम सुमंगल राम 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 जननी जानकी जीवन राम जननी जानकी जीवन राम जय जय राम साई राम जयतु रामा जय जय राम साई राम जयतु रामा परम सुमंगल राम 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 परम सुमंगल राम 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 जय परम सुमंगल राम 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 जय परम सुमंगल राम 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 परम सुमंगल राम 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 Om Sairam, Prof. Suresh. Saya Ram. Ya. Sairam, Prof. Izin kita mulai ya. Boleh. Ya. Bro Giri bisa dibantu unmute yang lolos. Oke. Om Sairam, sembah sujud di kaki Padma Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Atas rahmat dan kasihnya, kembali kita dapat berjumpa dalam sesi Sairama yang ke-117 malam ini. 117, Prof, ya? Wow. Hampir 3 tahun, ya. Oke. Seperti biasa, kita akan mulai sesi kita dengan doa terlebih dahulu. Sairam, Bro Giri, silakan. साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय तन्नः सर्वप्रचोदयात् शान्ति शान्ति शान्तिः Om Sairam. Bapak Ibu, kembali saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya lihat ada beberapa teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang.
kita belajar bersama di sesi Sairama malam ini ya. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita masih melanjutkan surat-surat suami yang kemarin ada 9. Ada satu surat yang sangat indah di malam ini yang akan kita bahas bersama. Nah, sebelumnya bersama-sama mari kita sambut Profesor Suresh Gowin yang selama 3 tahun hampir ya setia membimbing kita. Jadi luar biasa sekali suami kirim Prof. Suresh untuk kita semua. Semoga beliau senantiasa sehat dan semangat. Sairam, kita welcome Profesor Suresh Gowin. Sairam, terima kasih Ibu. Dengan limpah kurnia Bhagawan Baba, kita sekali lagi jumpa di program Sairama. Terima kasih. 117 Iya, malam ini. 117. Bagus. Ya. Okey, so sekarang kita bincang pasal adakah apa-apa soalan yang telah pun dikemukakan mungkin dulu, belum lagi jawab ke, ataupun persepsi-persepsi daripada sesi dulu, Ya. boleh kita bincang. Ya, terima kasih Prof. Jadi Bapak Ibu semuanya, di awal sesi seperti biasa Prof. Suresh memberikan kesempatan kepada kita untuk bertanya atau sharing atau apapun tentang ajaran suami, segala keraguan dan apa saja boleh ditanyakan bila ada. Silakan. Jadi santai aja ya. Nah, berhubung kita kemarin merayakan Nyepi, jadi mestinya kita Sairama minggu lalu ya. Saya mohon maaf sekali Prof. Suresh sampai telepon saya lupa kita Nyepi ya, nggak ada lampu. Kita begitu rasanya dekat dengan bintang-bintang. Sampai lupa saya sampaikan kepada Prof. Suresh. Tidak ada Sairama minggu lalu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin mau berbagi pengalaman Nyepi kah? Atau latihan-latihan spiritual apa? Atau pertanyaan tentang ajaran Bhagawan, boleh disampaikan ya. Mungkin Beli Sadi atau Beli Eka mau sharing tentang pengalaman saat Nyepi. Sairam boleh, dipersilakan. Sairam. Saya bertanya aja dulu ke Prof. Suresh, kebetulan muncul pertanyaan di benak. Prof, kita sebagai bakta suami, kadang saya mendengarkan ada dua istilah ya, dua pendekatan. Satu sisi bahwa suami ngajarin kita I am God gitu kan ya. Jadi bahwa dengan itu kita melangkah, tapi di sisi lain juga kita juga sering bilang nahin tumho gitu ya. Kita ini lemah, kita ini nggak ada apa-apanya, bahwa semua itu adalah suami gitu ya. Artinya ya segala sesuatu itu suami yang nentuin, suami yang memberi energi dan sebagainya. Nah, dalam prakteknya bagaimana mensinkronkan ini, Prof? Ya, ayat yang kedua itu apa tuh? Neti-neti. Ya, neti-neti ya, atau nahin tumho, bukan saya, tapi hanya ada engkau Tuhan, gitu. Ya. So, actually sebenarnya bila kita hidup di dalam dunia ini, kita akan dapat identity, iaitu anak pertama kali, bila anak itu lahir, ibu bapa akan beri kita nama. Kemudian nama itu lepas kita sudah menjadi dewasa, kita sudah kerja, kita sudah kahwin. So, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita akan dapat banyak identiti. Dan daripada identiti itulah kita akan melaksanakan tugas kita. Kita akan juga buat segala kerja kita daripada identiti itu. Tetapi apa yang akan berlaku ialah kita akan percaya bahawa identiti itulah kebenaran. Itulah yang sebenarnya penting. Itulah sebenarnya sejati. So kita haruslah neti-netikan semua ini, cakap bukan ini identiti, ini bukan ini. Tetapi untuk menetikan, untuk neti-netikan semua ini, kita harus mempunyai satu kesedaran yang lebih besar. Apabila kita dapat kesedaran yang lebih besar, baru kita akan kenal siapa kita. So katakanlah saya sebagai seorang guru, cikgu, profesor dan sebagainya. Tapi itu hanya semasa bila kita di universitas. Bila kita sudah bersara dan sebagainya, itu pangkat sudah habis. Bila segala pangkat-pangkat dan sebagainya akan terus hilang. So artinya bila kita sudah tiba sesuatu masa, especially sebenarnya apabila kita sudah tua dan kita mau meninggal, masa itu kita lihat balik segala apa-apa
kaitan dengan dunia ini, segala hubungan dengan dunia ini, tidak akan ada apa-apa erti dan apa-apa makna. Maka masa itu sahaja kita boleh sedar bahawa semuanya hanya adalah segelintir, sekejap sahaja. Jadi inilah bila Bhagawan bagi tahu kita daripada sekarang cakap nanti ini bukan itu, ini bukan ini bukan itu. Baru kita akan sedar siapa saya. Sebab ada empat identiti yang kita selalu buat. Satu fizikal. So badan kita selalu apabila kita hidup daripada persepsi fizikal sahaja, iaitu saya lawak, saya panjang, saya tinggi dan sebagainya. Ini daripada fizikal sahaja. Tapi itu pun akan habis. Bila badan itu nanti diorang bakarkan, badan habis, fizikal tak ada. So itu pun bukan betul. Mental ini hari-hari kita tukar sini, hari-hari dia akan berlainan. Jadi apabila kita sudah identify dengan mental kita, maka itu pun tidak benar sebab mental itu akan tukar dan sebagainya. Intelektual, ketiga, intelektual pun persepsi kita akan berlainan. Semalam punya persepsi bukan hari ini punya persepsi. Ada juga kita percaya kepada Satya Sai Baba, tetapi juga kita percaya kepada benda-benda yang lain. Jadi persepsi kita, intelektualisme kita akan juga ubah-ubah. Jadi kalau kita selalu hidup di dalam kehidupan identiti daripada tiga aspek ini, kita memang tidak akan dapat kebenaran. So kita haruslah neti. Akhirnya kita akan faham dan tahu bahawa kita bukan tiga-tiga ini. Sebenarnya kita ialah Atma. Bila kita sudah Atma lah Tuhan kita. Jadi sayalah Atma, sayalah Tuhan. This is what I'm God, I'm Atma. Bila kita lihat daripada perspektif itu, maka kita akan dapat lihat dengan mata yang sejati, pandangan yang sejati. Kita juga akan lihat apakah tulen dan apakah benar dan apakah salah. So, kita akan sedar diri kita. Inilah artinya kesedaran diri. Kesedaran diri ialah apabila kita sedar bahawa kita bukan fizikal, bukan mental, bukan intelektual, tapi sebenarnya Atma. Jadi untuk capai kesedaran inilah kita kena buat sadhana. Melalui center, bajan, sewa, study cycle, semua kita buat-buat supaya kita dapat kesedaran ini. Supaya kita boleh bangun daripada ketiduran kita, kita boleh bangun daripada mimpi kita dan bangun kepada sejati, perasaan sejati yang Bhagawan selama 85 tahun ajar kita. Ya, Sairam, Profesor boleh tanya ya? Ya. Kalau misalkan kita sederhana gini, boleh Kak. Kalau misalkan kita mengafirmasi diri I am God, kita jadi confidence itu that I am God, I can do anything, I can achieve anything tuh. Tapi ketika kita diingatkan dengan kalimat I am nothing kayak tadi, padahal itu untuk membuat kita berserah kepada Tuhan gitu, jadi nggak jadi hilang kepercayaan diri bahwa kita I am nothing gitu, Prof. Ya, I am nothing sebenarnya ialah sesuatu ayat yang boleh memberikan kita sesuatu perasaan yang kita boleh rasa bahawa I am everything. I am nothing artinya apa yang kita sudah kaitkan. I am nothing, I am not a teacher, I am not this, I am not this, I am nothing. Baru kita akan dapat dengan punca siapa I. Punca itulah yang memberikan kita kesedaran bahawa I am everything. So selalu kita fikir bahawa kita sudah dapat sedikit ilmu, kita fikir bahawa kita orang bijaksana. Kalau kita sudah dapat sedikit kekayaan, kita rasa kita begitu orang besar. Jadi senang untuk kalau kita dapat sedikit pangkat, oh you know I am this, I am that. Jadi kita sudah rasa macam itu bahawa di dunia ini kita kaitkan dengan dunia memberikan kita identiti yang palsu. So when I am nothing artinya kita tidak ada kaitan dengan apa-apa di daripada dunia ini. Maka kita boleh dapat lihat kekuatan kita yang datang daripada Anya Atma. Then this is called Atma Shakti. Dan daripada situlah kita akan dapat keyakinan yang sebenarnya. Daripada keyakinan itulah kita boleh lompat untuk menyelamatkan Sita macam Hanuman. Macam itu. Itulah mengapa dia dapat. Because Hanuman bagi tahu bahawa I am nothing. Without Sri Rama, I am nothing.
Ya. Bila dia sudah capai tahap itu, maka dia boleh lompat itu laut dan menyelamatkan Sita. Karena hanya berserah kepada Tuhan aja, maka semua bisa kita achieve gitu. Ya, maksudnya. betul. Hmm. Monyet lain itu tidak buat demikian. Hanya Hanuman, sebab itulah Hanuman dikatakan satu patung yang besar dekat Hillview Stadium. Sebab apa? Bagawan bagi tahu kita inilah apa yang kita harus menjadi. Ada keyakinan bahawa di dalam hati kita ada Tuhan. Ketuhanan inilah yang akan memberikan kita azam dan inspirasi untuk buat segala kerja supaya kita buat saja semua ialah kehendak Tuhan. Jadi kita mesti sampai ke perasaan ini, pengalaman ini, persepsi, pendekatan ini. Baru pula kita boleh dapat keyakinan. Ya, dan apapun yang kita capai hanya karena rahmat dari Tuhan. That's right. Kekuasaan, ya, that God is the doer. Yeah. Dan kalau Tuhan, rahmat Tuhan tidak ada, saya pun tidak boleh cakap. Ya. Ya, betul. Segala apa yang kita dapat itu ialah Tuhan. Satu hari di dalam tu saya dapat bila saya cakap saya batuk. Bila saya cakap saya batuk. Jadi saya ambil medical leave, saya ambil ubat, saya buat apa-apa pun saya tidak tahu. So 2 minggu, 3 minggu. Lepas tu saya pergi jumpa ENT specialist. Dia masukkan sesuatu dalam itu. Dia cakap saya boleh nampak macam ada sesuatu macam satu growth di bawah di sini. Dia cakap doktor. Yeah. So lepas itu lepas 2-4 minggu ke tu saya balik lagi, dia cek balik, itu growth sudah jadi sedikit lagi besar. So dia cakap mungkin saya tidak tahu, kita kena buat biopsi. So 3 bulan saya tak pergi ke universiti sebab tak boleh cakap. Bila cakap saja batuk. So lepas itu bila dia cakap datang balik ke hospital minggu depan untuk buat biopsi, saya terus pergi. Masa itulah saya dapat lihat betapa serius. Saya pergi ke Baba punya gambar yang saya ada di dalam rumah bilik ibadat saya. So saya doa pada Baba, Swami, di dalam dunia ini satu saja saya ada, ini saja yang saya boleh mau cakap. Dan sampai saya meninggal, saya hanya mau cakap pasal Bhagawan. Jadi tolonglah jangan buat macam ni, sebab bila saya pergi operation dan sebagainya, tidak tahu apa yang mereka akan potong, apa yang mereka akan buat, saya tidak tahu. Tolong bantu saya cakap macam tu. So saya doa macam tu. Masa saya doa, tiba-tiba saya tidak tahu apa, tiba-tiba saya fikirkan satu doktor. Tiba-tiba gambar wajah doktor itu wujud di dalam minda saya. Tapi itu doktor ialah Ayurvedic doktor. So saya terus cari itu doktor, saya pergi jumpa dia, dan doktor Ayurvedic bagi saya satu macam 2-3 botol itulah yang dia selalu bagi itu. Dia cakap minum ini 3 hari. Pagi, petang, malam, dan 3 hari saya. So 3 hari saya minum. Tiba-tiba saya boleh mula cakap. Tiba-tiba semua sudah sembuh. Dan saya balik kepada ENT surgeon. ENT tengok itu growth sudah menjadi begitu kecil. Tidak ada lagi. So saya selamatkan. So artinya bila untuk nak cakap pun saya mesti ada rahmat Tuhan. Kalau tidak, so, apa-apa kebolehan yang saya ada ini ialah rahmat Tuhan. Jadi ini kesedaran saya. Bukan, inilah neti-neti. Inilah apa yang dipanggil neti. Ini saya boleh buat apa sebab saya punya kekuatan. Ini saya boleh buat kerana kepintaran. Bila saya sudah faham benda ini ialah salah. Jadi neti-neti Swami, kepintaran saya ialah you punya. Kebolehan saya cakap ialah you punya. Apa-apa pun you punya. Saya bukan. Saya tak mau. Saya ini you. Macam tu. Bila kita sudah dapat macam, kita selalu fikirkan macam itu, maka kita akan dapat sesuatu kekuatan di dalam diri kita dan keyakinan dalam diri kita untuk mau buat demikian. Kalau tidak, macam mana kita boleh tahan 3 tahun. Ya, betul. 3 tahun macam mana kita buat? Sebab kita pun tidak tahu sudah 1 minggu. Sebab ini semua adalah kehendak
suami berikan keizinan, suami memberikan kebenaran, kita boleh bersama-sama berkumpul, kita bersama-sama berada di sini untuk mendapatkan pengalaman satsang ini. Ya, Saira. Terima kasih Prof. Suryas, Bapak Ibu, begitu indah ya, touching sekali pengalaman yang disampaikan oleh Prof. Suryas. Beliau mencontohkan bahwa suami sangat-sangat mengidealkan sang Hanuman sebagai bakta yang sejati, di mana Hanuman selalu menyadari apapun yang beliau lakukan adalah hanya karena rahmat dari Sri Rama. Seperti itulah hendaknya kita diharapkan oleh Begawan, bahwa kita menyadari bahwa apapun yang bisa kita lakukan ini hanyalah karena berkat dari suami. Hal sederhana saja, ketika kita bisa berbicara seperti ini, yang selama ini kita tidak sadari, kita bisa bicara ini adalah hanya karena rahmat Tuhan. Prof. Suryas mengalami sendiri. Prof. Suryas mendedikasikan hidupnya melalui suaranya untuk menyampaikan ajaran suami. Dan ternyata beliau mengalami gangguan, ada benjolan di tenggorokannya yang membuat beliau tidak bisa bicara sedikit saja batuk. Dan ternyata benjolan itu semakin besar, dianjurkan untuk operasi sampai 3 bulan mengalami hal seperti itu. Dan ketika Prof. Suryas berserah kepada Begawan bahwa mohon pertolongan dari suami, bahwa kalau ini terjadi apa-apa dengan tenggorokan ini, tentu Prof. Suryas tidak bisa lagi menyampaikan ajaran suami, karena itu saja cita-cita beliau. Pengalaman yang sama berlaku apabila saya datang dari Indonesia juga. Ya. Masa pentas, bila saya bangun dan saya jatuh di atas pentas itu, tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Saya tidak tahu apa macam mana saya boleh cakap. Bila saya pergi naik atas, saya cakap dan kemudian bila sudah habis, tiba-tiba sudah tutup. Jadi semua Tuhan, semua Begawan. Kalau dia mau, dia boleh buat. Kalau dia tak mau, kalau tak izin, tak izin itu saja. Tidak bisa, ya. Ya, banyak pengalaman yang Prof. Suryas alami berkaitan dengan itu ketika berserah kepada suami, sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya, suara beliau bisa muncul kembali dan tanpa operasi bisa hilang benjolannya. Dan kejadian juga terjadi di Bali ketika kita waktu itu 2019 ya, 17. Saya masih ingat Prof. Suryas dari exactly bulan Maret ya, 19 Maret 2019 itu 17 dari 17 sampai 19. Jadi Prof. Suryas nggak bisa keluar suara pas naik ke panggung berdubrak gitu. Terus habis jatuh Prof. Suryas bersuara dan habis kasih wacana hilang lagi suaranya. Dan kemudian saya masih ingat masa bila saya sudah cakap dan bila saya turun, badan saya rasa begitu letih sehingga kan saya semua basah kuyup. Kemudian apabila mereka hantar saya ke airport, saya sudah tertidur dan flight ketinggalan pesawat, nggak bilang-bilang Prof. So pagi esok pukul 5:30 punya flight saya. Macam-macam lah saya. Saya ingat Prof. Suryas waktu itu bawa kue untuk istri, jadi kuenya nggak bisa dikasih ke istrinya. Karena saya yang bungkusin itu, Prof. Ya, jadi itu kalau kita memang mau dijadikan alat oleh suami, maka suami akan memberikan kembali apa yang harus kita miliki, suara yang harus kita miliki untuk menyampaikan pesan suami juga diberikan oleh beliau, karena ini adalah milik beliau gitu. Terima kasih banyak Prof. Suryas. Jadi kita syukuri sesuatu yang selama ini kita anggap biasa gitu ya. Kita bicara biasa aja, kita melihat biasa aja. Padahal itu hanya karena suami kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa bicara, berjalan, and everything. Oke, terima kasih. Bapak Ibu mungkin ada yang mau berbagi? Ada yang angkat tangan itu dua. Bro Sri Radika Sri Andayani dan ini Bro Radika ya. Silakan sih Sairam, mungkin ada yang mau disampaikan, ada raise hand. Sairam? Atau apakah salah pencet? Udah Bro Radika? Ya. Sri Andayani. Pencet kayaknya mungkin. Oke, mungkin salah pencet ya. Oke, saya lihat ada di chat, Sairam. Oke. Sairam Sister Lilo Harimoilo. Apapun yang bisa kita lakukan. Maaf, saya salah pencet itu. Angkat tangan salah pencet. Nggak apa-apa. Mistouching, Prof. Mistouching. Ya. Apapun yang bisa kita lakukan dan kita miliki karena anugerah suami. Terima kasih Prof. Suryas, luar biasa sharingnya kisah sakitnya Prof. Suryas ya. Kisah sakitnya Prof. Suryas, yang sakit kita dapat manfaat pelajarannya ya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau berbagi?
Oke, Prof. Suresh, besok Ramnawami. Bisakah kasih reminder meaning dari Ramnawami? Ya. So Ramnawami kelahiran Sri Rama. Jadi yang penting sekali untuk hari itu ialah kita mesti faham bahawa Sri Rama tidak menggunakan apa-apa macam Krishna selalu menggunakan power dia, Ya. kuasa dia. Tapi Sri Rama tidak menggunakan kuasa dia. Segalanya dia hidup seperti manusia biasa. Dan dia di dalam segala kesusahan, mana-mana pun kita lihat Sri Rama punya cerita, esok nak jadi raja, dia kurniakan raja, tapi malam ini dia sudah bagi tahu bahawa esok kena pergi ke hutan untuk 14 tahun. Tengok, lihat macam mana keadaannya. Esok sebenarnya dia mesti dapat naik pangkat, naik ini, naik itu, tapi tiba-tiba dia harus pergi ke hutan. Tapi di dalam dua-dua keadaan pun, Sri Rama menunjukkan hati yang tabah, hati yang sabar dan tidak react kepada apa-apa pun. Okey, kena pergi nak dapatkan nak jadi raja, okey. Nak pergi ke hutan, itu pun okey. Di dalam dua-dua keadaan pun hati dia remain the same. So inilah secara bagaimana dari untuk merayakan hari Ramnawami, kita boleh buat banyak perkara. Sri Rama, kita sebutkan nama dia, kita boleh nyanyikan lagu tu. Tapi yang penting sekali ialah untuk menerap nilai-nilai apa yang Sri Rama bagi tahu dan hidup di dalam kehidupan, segala keadaan, segala kesulitan, segala kesusahan, bolehkah kita juga rasa kesabaran yang sama? Jadi inilah erti kepada kita. So, kedua pula, bila di dalam apa pun, kalau bila Vibhishana datang, Vibhishana Rawana punya adik dia datang, Rama punya adik, Rama punya abang dia datang, masa itu pun Vibhishana diterima. Jadi dia tidak lihat siapa musuh dan siapa kawan. Pada semua orang dia kasih sayang. Love all, serve all. Semua dalam kepada dia, tidak dia buat opinion dan sebagainya. Jadi inilah ciri-ciri yang kita harus ambil untuk menyelamatkan diri kita daripada kehidupan ini. Sebab ini semua ialah rahsia yang Bhagawan bagi tahu di dalam kehidupan Sri Rama itu, supaya kita juga akan dapat menyeberangi samsara ini dan capai ke sesuatu tahap yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada sekarang. So, kita haruslah gunakan segala cerita-cerita yang ada di dalam Ramakatha Rasawahini dan segala pendekatan dan Sri Rama menggunakan supaya kita dapat juga merasai kemuliaan Sri Rama itu. Ya, oke, ini luar biasa sekali, Prof. Suresh. Kebetulan hari ini di WhatsApp grup kita, di Sai Rama WhatsApp group, kita ada sharing kutipan Wacana Bhagawan tentang Sri Rama. Boleh saya baca ya, Prof ya? Boleh. Atau Bro Giri bisa share screen-nya yang di-share tadi pagi. Jadi ini indah sekali. Saya bacakan ya Bapak Ibu izin. Hati Rama diliputi dengan welas asih. Rama memberikan tempat perlindungan kepada siapapun juga yang mencari perlindungan dan berserah diri kepadanya. Rama memberikan tempat perlindungan kepada saudara dari Rawana dan memperlakukannya seperti saudara kandungnya sendiri, seperti Laksamana. Rama menyatakan, jika siapapun juga sekali berkata, hamba adalah milikmu, mereka adalah milikku selamanya. Jadi jika siapapun juga menyerahkan diri kepada Rama, maka Rama akan merangkulnya. Rama hadir dan mengajarkan kebajikan melalui setiap tindakannya dan menegakkan dharma dalam praktik dan nasihat. Rama membantu perkembangan dan menjaga orang-orang baik atau orang sadhu. Beliau menghilangkan penderitaan mereka dan membawa mereka pada diri beliau sendiri, serta hidup mereka dipenuhi dengan karunia-Nya. Ini kutipan Wacana Bhagawan yang ditulis dalam Bhagavata Wahini. Jadi tulisan Bhagawan dalam Bhagavata Wahini. Okay. Ya, itu Prof. Suresh. Di sini kan suami bilang bahwa Rama membantu perkembangan dan menjaga orang-orang yang baik. Bagaimana kalau orang-orang yang tidak baik, diapain sama Rama? Ya, orang-orang yang tidak baik pun
as long as mereka sedar bahawa ini baik dan ini tidak baik. Jadi itulah sebenarnya mengapa Bhagawan datang kepada kehidupan kita, memberikan kita peluang untuk berdekat dengan Bhagawan supaya kita sedar kebaikan kita. Dan bila kita sedar kebaikan kita dan apabila kita berada bersama orang lain di masyarakat, maka orang lain akan lihat kita juga, dan dengan kehidupan kita, dengan cara bagaimana kita hidup, mereka pun akan sedar apakah salah dan siapakah betul. Jadi matlamat kehidupan kita ialah kita, as long as we continue going towards the sunlight, the matahari yang penuh dengan kebenaran, maka kita akan dapat dengan sengaja memberikan kesedaran kepada orang lain tentang apakah benar dan apakah yang salah. That is our tugas. That means to say, kehidupan kita akan memberikan mereka conscience. The inner voice akan menjadi lebih kuat, dan ini akan memberikan mereka juga cara bagaimana untuk mereka berfikir dan sebagainya. Semua daripada cara. That's why my life is, Swami said, your life is my message. Your life is my message. Oke. Oke, Sairam, terima kasih Prof. Suresh. Bapak Ibu, adakah yang bertanya atau mau sharing? Ya, bila ada, dipersilakan. Kalau gitu saya tanya lagi Prof. Suresh. Ya. Nah, Prof. Suresh, kita kan sekarang berada dalam dunia materi. Kalau misalkan kita ikutin jalan kebenaran, seakan-akan itu bukan sebuah kemajuan, karena kemajuan yang dianggap oleh dunia atau manusia saat ini adalah bila kita berkelimpahan harta dan jabatan dan ketenaran seperti itu. Dan bagaimana seorang spiritual bertumbuh di tengah dunia yang sangat mengagungkan materi gitu, Prof. Saya rasa soalan ini begitu baik sekali kerana bila seorang pergi bhajan, kita tepuk tangan di bhajan, kita nyanyikan lagu Krishna, lagu Rama dan sebagainya. Jadi untuk 2-3 minit kita akan gambarkan Krishna di dalam minda kita. Kita bertumpu perhatian kepada Krishna dan kita akan merasa sayang, kesayangan dan sebagainya. Jadi pengalaman bhajan ialah untuk memberikan one-pointed devotion. Artinya kita dapat menambahkan konsentrasi, kita dapat merasakan apa yang kita buat dengan penuh hati dan kita nyanyikan lagu semua tu dengan penuh hati. So bila kita sudah habis keluar daripada center kita dan bila kita pergi ke kerja material, dan cara kita kerja di situ pun haruslah reflect kepada kesan apa yang kita dapat dari spiritual. So orang spiritual haruslah tahu bahawa bila mereka kerja di pejabat ataupun di kantor, dia mestilah faham bahawa dia punya concentration mestilah tinggi. Dia mesti sharp. Jadi orang lain boleh buat kerja yang sama dalam 4 jam. Sebagai orang spiritual, kita haruslah buat kerja itu di dalam 3 jam ataupun 2 jam. So artinya bila orang spiritual sebenarnya haruslah juga naik di dalam kerja mereka. Haruslah buat kerja dengan begitu baik sekali. Kalau dia orang businessman, dia menjadi seorang businessman yang begitu honest, sehingga kan orang lain semua suka kepada dia dan banyak orang datang untuk cari bahan ataupun barang yang dia jual. So a spiritual person has to be also successful person in the world. Itu tidak artinya bahawa seorang spiritual, saya tidak mau apa-apa, saya tidak mau ini dan sebagainya. Tapi perbezaan ialah orang spiritual, orang lain, material lain akan cari dan kejar kebendahan kerana dia nak tambah kekayaan dan sebagainya. Tapi orang spiritual akan tumpu perhatian itu kepada kerja yang akan memberikan mutu kerja itu begitu baik sehingga kan duit itu akan kejar dia. Dia bukan kejar untuk duit, tapi duit itu akan kejar you. Fame and glory will chase a person who is spiritual. Tapi dia tidak mau semua ini. Tapi dia tidak peduli semua itu.
tapi itu semua akan datang kepada orang itu. Hmm. Itu dia punya. Inilah cara bagaimana kita hidup di situ. Orang yang material dia akan kejar itu, dia akan bertungkus lumus, dia akan buat segala untuk mendapatkan. Tapi orang spiritual tidak macam itu. Dia akan tempuh masanya untuk buat kerja dengan begitu baik sekali, tetapi orang itulah yang akan cari kekayaan, kebendahan itu akan cari dia, bukan dia cari kebendahan. Ya, jadi meskipun kita berada di dunia yang lebih fokus kepada materi, kita mesti tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual, lakukan sesuatu sebagai ibadah, sebagai persembahan kepada Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, Ya. bukan untuk mengejar materi. Karena walaupun kita orang spiritual, tetap harus lakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya menjadi apapun kita. Dan nantinya ketenaran, materi semua akan mengikuti, tapi bukan itu yang kita cari, tapi pasti akan ikut. Ya. Kalau sebaliknya kita mengejar materi semata, maka itu ibarat mengejar bayangan, sementara kita harusnya mengejar matahari, di bayangan mengikuti. Ya. Oke, terima kasih Prof. Suresh. Jadi confident di spiritual di tengah dunia yang materialistik. Itu sebab ibu-ibu, ya bapak, ibu-bapak mesti bawa anak-anak ke Bajan. Jangan selalu tinggal di rumah, tuition saja. Bawa ke Bajan, bawa ke spiritual. Kerana orang yang selalu berdamping dengan perkara-perkara seperti ini, pemikiran dia akan menjadi lebih sharp, dia akan tumpu perhatian lebih kepada mata pelajaran, dan dia akan dapat lebih jelas dengan matlamat kehidupan dan sebagainya. Orang seperti itulah yang akan boleh berjaya di dalam dunia. Kalau tidak, nanti dia kejar sini, kejar sana, mungkin boleh dapat duit tetapi dia tidak akan jadi puas, dia tidak hidup dengan bahagia, dia ada banyak kesulitan, banyak kesusahan. Jadi kehidupan mereka lah yang akan terjejas dan terpabit di dalam dunia. Ya, oke. Prof. Suresh, sebetulnya saya ada satu pertanyaan lagi, tetapi di chat box ada pertanyaan juga, saya baca dulu ya. Ini dari Jero Fitri, SSG Bangli ya. Terima kasih sis. Om Seram izin bertanya, Prof. Tadi ada wacana mengenai I am God, I am nothing. Kita kosongkan identitas untuk menyadari diri Atman. Lalu bagaimana jika perasaan mood yang naik turun, kesedihan, kemarahan, kebahagiaan, apakah itu menghambat kita mencapai kesadaran Atman, untuk kita mencapai kesadaran Atman, atau sebaliknya, Sayang? So bila kita sudah menjadi seorang manusia, so memang ada banyak situasi emosi yang akan berlaku. Artinya bila kita sudah masuk ke dalam mungkin bilik rumah yang ada orang meninggal, kita haruslah rasa sedih dan kita bagi tahu beri dorongan dan sumbangan dan sebagainya. Jadi kita harus mempunyai emosi. Tetapi bila kita sudah jadi spiritual, emosi itu akan dikawal. Jadi artinya pada masa itu kita tahu emosi itu mesti macam tu saja. Tetapi kalau kita bukan spiritual dan kita tidak tahu kawal, kadang-kadang dia sudah jadi begitu sedih sehingga kan dia akan jadi depression. Dia tidak tahu kawal, dia sudah terlampau. Batasannya sudah terlampau. Tapi orang spiritual mesti ada batasan dengan emosi dia supaya dia boleh dapat lebih kawal emosi. Dengan secara ini, dia akan dapat tahu bahawa di dalam panggung wayang, Atma ialah macam screen. Screen layar. Ya. Dan di atas layar itulah gambaran itu, projection of the movie will take place. Itu gambar, wayang gambar. Tapi itu Atma tidak ada apa-apa kena-mengena dengan gambar itu. Tapi tanpa Atma, itu gambar pun tidak boleh kita lihat. Jadi inilah cara bagaimana kita dapat lihat gambaran itu dengan baik. So emosi itu penting, tapi jangan terlalu sangkat sampai sehingga kan kita hilang diri kita. Jadi perkara ini haruslah dikawal dengan begitu baik supaya kita boleh dapat hidup dengan selesa dan bahagia. Boleh sedia, tapi as they say, fall like a ball, but don't fall like a brick. That means nak jatuhlah seperti bola. Sebab bola bila dia jatuh, dia akan naik balik. Tapi batu
bila dia jatuh, dia akan terus jatuh. Dia tidak tahu naik. So fall like a ball, don't fall like a brick. Tapi kalau mau naiknya tinggi kan harus bantingnya keras, Bro. Jadi ujiannya keras. Jadi demikian ya, adalah wajar kalau kita dilanda pasang surut perasaan, sedih, senang, dan sebagainya. Tapi kita mesti berlatih dengan kesadaran yang kita miliki, kita melatih untuk jaga emosi kita agar tidak larut, dan kembali bahwa kita sesungguhnya adalah Atma. Ibaratnya kita nonton film, jadi ada layar, tanpa layar itu gambar tidak akan terlihat, tapi layar itu sebenarnya tidak tersentuh oleh apapun. Jadi tetap gambar-gambar tampil tapi tidak tersentuh. Itu ilustrasi dari Prof. Suresh. Nah, Bapak Ibu ada yang lagi mungkin yang bertanya? Ada lagi satu soalan yang panjang Ibu. Ya. Chat box. Oh, Ibu Niketut Mariani. Ya. Oke, sebentar sebelum itu ada lagi nih. Sebentar ya, saya mesti tutup dulu yang ini supaya bisa lihat. Nah. Oke, Brother Maruta, Yesus di Lampung. Dalam kisah Sri Rama, Sri Hanuman selalu berkata iya untuk setiap tugas yang diberikan Rama tanpa mengetahui dulu apa yang harus dia kerjakan dan mampukah dirinya kerjakan. Apakah di dalam kehidupan ini cara Sri Hanuman bisa kita terapkan dalam kehidupan dengan menjalankan tugas organisasi suami walau dalam praktek di lapangan banyak chaos yang terjadi yang seringkali timbul di kalangan masyarakat yang tidak menyukai saing. Bagaimana cara bijaksana menjalankan perintah suami di tengah chaos yang terjadi? So, chaos siapa yang wujudkan tu? Kadang-kadang di tengah masyarakat tidak semua orang bisa menerima suami. Sementara di organisasi kita sebagai Bakrasai kita aktif bekerja dan bagaimana membawa itu semua di tengah masyarakat. Karena terus terang kita di Indonesia kan seperti itu, Prof. Ya. Tidak artinya semestinya bahwa bila saya sudah percaya kepada suami, artinya dunia harus percaya kepada suami. Itu salah. Di dalam masa Sri Rama pun ada juga orang yang tidak percaya kepada Sri Rama. Bila Krishna lahir pun Kamsa mau bunuh dia. Yeah. Kaurawa yang beribu-ribu tu, yang dalam Krishna chaos juga, dia tidak percaya kepada Krishna. Kalau dia, walaupun Krishna pergi ke Kaurawa palace dan bagi tahu dia siapa dia menunjukkan Vishwarupa self kepada mereka. Lepas itu pun dia tidak percaya kepada dia, apalagi bila saya sudah bagi tahu saya Tuhan dan saya tunjuk semua Vishwarupa self, mungkin banyak orang akan takut, okey, saya tidak mau gaduh lagi. Dia saya cakap macam itu, dia terus gaduh juga. Yeah. So artinya siapa yang tidak mau percaya itu memang tidak mau percaya. Siapa yang harus percaya, percaya. Jadi apa yang di dalam sejak dulu, bila manusia hidup, dunia ini selalu wujud di dalam dua perspektif. Yeah. Satu ya, satu bukan. Itu saja. Dunia yang orang yang akan cakap bukan dan tidak akan tak boleh nampak kebenaran ini. Ini memang macam, dan bila orang yang boleh nampak ialah sebab karma itu, bila apa yang kita sudah buat, artinya ini sudah masa sudah siap untuk kita balik ke rumah. Orang yang tak faham itu, dia terus tidak akan balik. Dia tidak terus akan tinggal di situ sahaja sehingga kan karma itu sudah habis dan sebagainya, baru mereka sudah dapat sedar. Jadi kita tak payah cakap siapa mau datang balik ke, siapa tak mau datang balik ke, itu semua bukan kerja kita. Yeah. Kerja kita ialah sebab oleh kerana kita sudah diberi peluang untuk percaya kepada Bhagawan, maka kita harus tumpu segala perhatian supaya kita boleh balik kepada suami dengan secepat mungkin dengan mempraktikkan spirituality kita sahaja. So, bila orang tak suka kepada Bhagawan datang bersama dengan kita cakap, Baba bohong, Baba ini, Baba itu, dengar sahajalah dengan mata yang, dan gunakan peluang ini untuk uji kesabaran kita. Adakah kita akan jadi marah? Adakah kita terus cakap sesuatu? Maka gunakan peluang-peluang seperti ini
untuk menguji kita supaya kita masih boleh bersabar, masih boleh senyum dan masih boleh sayang kepada orang yang lempar batu. That is what help ever, hurt never, love all. So dia tak cakap love all side devotees, hurt never all side. Dia tak cakap macam itu. Ya. Walaupun dia memang macam tu, tapi kita masih sayang, tak apalah. Okay, you tak suka kepada Sai Baba? Tak suka. Okay, cakaplah apa yang mau cakap. Tak apa. Sekarang you sudah selesa? Okay, baik, bagus. Terima kasih. Satu hari nanti, perkara memang orang itu akan tukar dan sedar dan balik. Memang masa akan tiba untuk satu penukaran yang akan berlaku. Tapi dharma kita pada masa sekarang ialah untuk mempraktikkan kita punya fahaman kita dan betul-betul jalan ini dengan begitu baik, ikut dharma supaya kita boleh capai ke sesuatu tahap yang lebih besar dan lebih mulia daripada sekarang. Ya. Jadi urusan kita hanya dengan diri kita, lakukan yang terbaik yang suami ajarkan. Jadi bukan untuk membuat Ibu, kita masuk hospital. Ya. Untuk apa? Kita masuk sakit doktor. Jadi tugas kita ialah untuk pulih dan keluar dari hospital. Kita lihat sana, itu orang sudah masuk 5 hari, mengapa dia ada sini? Mengapa? Kita cakap, buatlah apa kita mau menganalisakan, kita cakap pada orang, kita sakit, saya datang hospital supaya saya keluar dari hospital. Cukup habis. Iya. Jadi kita sederhanakan hidup kita. Kalau orang suka untuk ikut ataupun tidak suami itu di luar kuasa kita. Tapi kita lakukan yang terbaik, apa yang kita pahami, suami inginkan untuk kita lakukan yang terbaik sesuai ajaran suami. Jadi masalah orang benci, bahkan memfitnah pun, kita masih harus tetap menyayangi. Ini berat ya, Bro Sudes ya? Ya, betul. Ya, mesti sabar ya. Jadi kalau kita marah-marah, melawan gitu, mengcounter, menjelaskan, nggak perlu, Prof. Sudes. Macam Buddha cakap, bila dia datang, dia bagi banyak perkara dia cakap buruk kepada Buddha. Tapi Buddha senyum sahaja. Seorang itu cakap, mengapa you tidak marah? So Buddha cakap bahawa bila kita tulis surat dan kita tulis alamat, tapi kita tak bubuh stamp, surat itu datang mana? Surat itu akan pergi, tapi surat akan balik kepada orang yang hantar. So sama seperti itu, bila kita tidak mau terima ini, kita sabar, artinya itu akan balik kepada orang itu juga. Tapi bila kita sudah react, artinya kita sudah terima itu. So jangan terima. Iya, tapi saya sering marah juga, Prof. Sudes. Kalau ini. So sekarang kita harus, jadi ujian kita ialah, lain kali orang cakap macam tu, lihat balik kepada diri kita, adakah kita marah? Ataupun kemarahan itu sudah jadi kurang. Ataupun kita respons kita menjadi lebih jelas. Jadi dengan itu kita gunakan keadaan di situ untuk menguji kita. Sehingga kan satu hari bila dia cakap buruk pun kita senyum saja. Kita rasa diri. Tak ada apa-apa reaction. Okeylah, tak apa. Tiba-tiba you lihat dia sendiri akan tukar. Dia sebenarnya buat perkara ini supaya kita jadi marah. Iya. Dan bila kita ini Krishna dengan Sisupala pun macam tu. Sisupala selalu menyindir Krishna. Dan Krishna diam saja. Dia selalu cakap buruk pada Krishna. Krishna diam saja. Tiap kali, banyak kali dia buat. Satu hari Krishna lepaskan punya itu cakra itu potong kepala Sisupala. So orang tanya, apa pasal ini tidak dibuat masa dulu? Dia cakap, saya tidak buat macam tu kerana Sisupala pun ada banyak karma, banyak karma yang baik dia sudah buat. Jadi bila tiap-tiap kali dia menyindir saya ataupun dia terogur saya, karma dia menjadi kurang. Dan satu hari bila masa dia sudah kurang, dia boleh dapat bunuh dia. So artinya, bila seorang menjadi selalu buruk cakap dia, karma dia lang sendiri kurang.
Kita tak payah react. Dia sekurang-kurang sendiri dia akan menjadi masalah, sendiri dia akan satu hari kesedaran itu akan berlaku dan kemudian dia akan datang minta maaf kepada kita. So tunggulah sampai masa itu. Tapi yang Bhakta punya dharma ialah untuk terus meneruskan perjuangan, meneruskan agenda supaya kita boleh capai apa yang kita mau capai. Ya, tapi untuk si Supala Prasudes kan dia dengan kebenciannya yang luar biasa kepada Krishna, dia jadinya terus teringat Krishna. Ya, so Alasannya itu karena benci banget, jadi ingat sama Krishna, bahkan dia dapat anugerah ini pakai cakranya Krishna. betul. Jadi artinya orang yang selalu engage satisfy pun mereka juga ada tugas mereka. Ya, yang benci suami kan ingat suami terus. Ya, Nanti mereka bisa juga dapat anugerah. Ya, mereka juga ada peranan dia. Ya. So kalau Bhagawan mau sebenarnya tukar minda dia 1 second pun cukup. Ya. Kan So, urusan kita. bukan urusan kita. So kita cakap suami ini pasal you sudah ke ini. You tak perlu agensi. Kita bukan agent yang itu. Ya. Jadi kalau suami mau, suami bisa buat semua orang jadi pengikut suami. Boleh, Kenapa boleh buat. begini? Satu dunia boleh jadi. Tapi Ya. itu bukan matlamat. Matlamat ialah satu garden kita mesti ada bunga yang banyak jenis. Semua bunga rose. Kita mesti ada banyak jenis. That's why many flowers, one garden. Many clouds, one milk. Many stars, one sky. Ini sebab bagaimana beritahu. Jadi memang mesti ada kepelbagaian. Tapi di dalam kepelbagaian itulah kita menjadi contohlah. Ya, kita indah dalam keberagaman. Ya. Berbagai warna, ya. Oke. Ya. Ada satu lagi, terima kasih Prof. Sudes, terima kasih Bro Maruta. Ada satu lagi, Om Sera mohon izin nanya, bagaimana kita bekerja sebagai pedagang sesuai dengan ajaran suami? Ya, kalau kita buat perdagangan, kita buat bisnes. So artinya bila sesuatu barang orang lain jual, tapi kita mesti ukurkan profit kita. Profit itu mestilah seperti market price. Kita tidak buat barang yang begitu tinggi dan kita berikan quality produk yang quality. Dengan itu kita selalu cakap dengan hati yang bersih, hati yang murni dan selalu tidak fokus kepada duit sahaja, tapi kepada servis kepada customer, maka orang lain akan suka kepada kita dan pejabat ataupun kedai kita akan dapat orang yang begitu baik sekali, sehingga akan dapat menarik banyak lagi pelanggan kepada kita. Iya. Jadi kalau kita sebagai pedagang khususnya, kita pertama kita harus jaga kualitas barang yang kita jual, mencari untung juga dalam untung yang wajar, tidak menipu, tidak terlalu tinggi, dan memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi biar pembeli senang, kita pun senang, dan menjaga hubungan yang baik. Demikian, Ibu, kalau kita mau jualan ya, biar senang juga, nggak untung sendiri ya. Oke, terima kasih. Nah, ini ada lagi. Oke, sebentar. Ibu Tu Adi Sembarajaya. Om Saran Prof. Sudes izin tanya, apakah ada korelasi surrender dengan nature's will? Thank you. Ya. Surrender? Nature's will apa arti itu? Oh, kehendak alam. Yes, so you surrender kepada siapa? Tuhan kan? Ya. So bila kita sudah surrender kepada Tuhan ataupun surrender kepada Bhagawan Baba, dan artinya apa yang berlaku selepas itu, artinya kita tidak akan ambil peduli ataupun tidak. Apa-apa yang berlaku pun kita sanggup menerimanya. Itu artinya surrender. Ya. Dan bila kita surrender, itulah yang mungkin sudah diorganiskan ataupun diarrangekan ataupun diaturkan oleh universe ataupun nature's will. Inilah mungkin cara bagaimana kita harus berlaku. So apabila seorang bhakta itu akan terus hilang yang dialah yang seharusnya buat segalanya. Dialah yang harus merancang. Itulah sebab Bhagawan bagi tahu, love my uncertainty. Love my uncertainty. Semuanya tidak certain. So just allow God to happen. Allow it to happen.
So when you allow it to happen, you find you are not bothered too much. Sekarang kita lihat banyak orang selalu fokus kepada ini semua mesti berlaku kehendak dia, ini mesti berlaku kepada hendak. Itulah sebab mengapa banyak orang mengalami kesulitan kerana they don't know how to let go. Surrender, just be happy, just enjoy. Itu saja. Ya, oke. Jadi surrender itu berserah kepada Tuhan. Jadi lakukan yang terbaik, berserah kepada Tuhan dan menerima segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Love my uncertainty. Jadi tidak sesuatu yang tidak kita duga terjadi gitu, yang tidak kita harapkan bisa terjadi. Kalau kita mengatur semuanya sesuai dengan keinginan kita agar berjalan sesuai dengan keinginan kita, itu kita akan menjadi menderita ketika semua itu tidak terjadi sesuai dengan kehendak kita. Tapi kalau kita bisa menerima bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak Tuhan, itu akan membuat langkah kita menjadi ringan. Ini cerita benar sebenarnya. Ada satu dulu masa saya ingat kalau tak salah saya 1941 macam tu masa itu. Masa itu kapal tu belum lagi ada, dan belum lagi. Jadi kapal itu akan berlepas daripada port. Jadi orang inilah kapal yang besar dan banyak banyak orang beli tiket. So orang ini pun dapat semua dari kekayaan dia dan dia beli tiket untuk pergi berlayar di dalam kapal yang besar ini. Tapi 3 hari sebelum kapal berlayar, satu ekor anjing sudah gigit kaki dia. So pergi terus doktor cakap dia mesti dapat ambil injection dan memang dia tidak dapat pergi dalam kapal itu. So di dalam kapal itu bila dia tak pergi, hari yang ketiga itu dia memang pergi ke port dan lihat itu kapal berlayar tapi tanpa dia. Dia begitu sedih sekali. Dia marah dengan anjing itu, dia marah nasib dia. Dia cakap Tuhan memang tak sedih, tak kurniakan dan sebagainya. Tapi lepas 5-7 hari dia dapat baca dalam surat khabar bahawa kapal itu sudah tenggelam. Itu nama kapal itu ialah Titanic. Titanic sudah tenggelam. Jadi dia masa itu dia cakap, oh bersyukur. Terima kasihlah kepada anjing sudah gigit kepada kaki. So artinya nasib kita tidak tahu. Jadi kita selalu fikirkan bahawa sesuatu bila berlaku, kita fikir ini nasib baik, tak baik dan sebagainya. So love, Baba cakap, bila scorpion apa bahasa Indonesia scorpion? Kalajengking. Jengking, kalau jengking sudah gigit, fikirkanlah nasib baik bukan ular. Kalau ular sudah gigit, Baba cakap, fikirkanlah nasib baik ular itu tidak berbisa. So, tiap-tiap kali kita harus fikirkan bahawa bersyukur kerana sesuatu yang lebih buruk tidak berlaku. Mas hari ini saya cakap tadi pagi saya cakap pasal EAST kepada universiti. And I watch your video. Oh, you watch the video? Itu masih saya like nggak bisa terus. So di dalam sesi itu sebenarnya dalam jabatan itu dalam universiti banyak perkara yang sekarang sudah menjadi begitu stressful kerana KPI untuk dapatkan semua itu begitu terus. So mereka berikan saya peluang untuk cakap. So saya bagi tahu pada mereka pagi ini bahawa di dalam universiti kita ada kerja pejabat, di dalam kita ada kerja. Tapi bandingkanlah keadaan dengan universiti di Ukraine, di mana banyak beribu-ribu orang tak ada kerja. Jadi untuk bandingkan dengan kerja kita dengan kerja dia tidak ada kerja, tidak ada bangunan dan sebagainya. Jadi kalau kita bandingkan kita dengan orang lain, maka kita dalam keadaan yang lebih baik. Jadi mengapa kita selalu membesarkan isu yang kecil dan menjadikan kita stres? So inilah cara untuk hidup. Spiritual kehidupan ialah don't make everything big, make everything small and make small things disappear. Okay, thank you Profesor S. Jadi menanggapi pertanyaan tadi kita itu tadi yang sesi awal tadi judulnya itu adalah nasib baik, nasib buruk siapa yang tahu gitu ya. Jadi tadi kita masih bahas tentang love my uncertainty. Kadang kita menyesali sesuatu yang buruk kita anggap buruk terjadi, ternyata adalah keberuntungan. Sama dengan kisah kapal Titanic tadi ada satu orang digigit oleh anjing sehingga tidak bisa berangkat.
sangat-sangat marah pada anjing, sangat-sangat menyesali nasibnya udah bayar mahal nggak bisa berangkat. Tapi ternyata kapal itu tenggelam dan dialah yang selamat. Jadi kadang-kadang hidup kita seperti itu ya. Sesuatu yang kita sesali ternyata sebuah keberuntungan. Jadi Prof. Sures bilang kalau misalkan kita digigit kelajengking, kita harus bersyukur walaupun digigit kelajengking. Bayangkan kalau digigit ular. Dan kalau kita lagi digigit ular, bayangkan kalau ularnya tidak berbisa. Ya, tapi kalau berbisa gimana, Prof. Sures? Nggak berobat ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita selalu bersyukur, maka semua kita akan very happy gitu, very happy life ya. Terima kasih Prof. Sures. Selanjutnya kita ini ya, ada baca lagi di kita belum sampai kepada topik kita yang malam ini ya. I am in you, you ya, aku ada dalam dirimu, engkau ada dalam diriku. Jadi nanti setelah kita bacakan satu pertanyaan lagi, ada satu case sebelum kenal ajaran suami, ada seorang yang bekerja sebagai pengusaha ayam goreng yang punya ratusan gerai, lalu dia juga punya usaha peternakan babi dan sapi yang luar biasa banyak. Karyawan yang bergantung pada usaha ini, ketika dia ingin menjalankan ajaran suami, bagaimana seharusnya dia bersikap? Haruskah dia mengakhiri bisnisnya dan nasib ratusan karyawannya? Ya. So bila kita buat meditasi dan bila kita sangat sayang pada suami dan sebagainya, sesuatu penukaran akan berlaku. Mungkin pada dulu kita harus bergantung kepada menyembelih ayam atau menyembelih babi dan sebagainya dan jual kepada orang lain supaya kita dapat hidup dengan cara itu. Ini bukan perkara betul, kita cakap ini perkara betul atau perkara salah. Tetapi ini bergantung kepada kesedaran. So, apabila kita sudah meningkatkan kesedaran, kita sendiri akan menukar cara bagaimana kita dapat duit itu dan kita akan tukar pendekatan kita dan mungkin kita akan tukar bisnes pun kita. Tapi ini sangat-sangat bergantung kepada kesedaran. Jadi ini bukan untuk kita bercakap ini salah, itu betul dan sebagainya. Tetapi kita mempraktikkan spirituality kita sehingga kita dapat meningkatkan kesedaran supaya kesedaran itu akan memberikan kita jawapan yang betul bagaimana bisnes itu harus berlaku. Jadi akan muncul dengan sendirinya ya, Prof. Sures. Dengan mempraktikannya. Tapi kalau kita daripada lo ini salah, itu salah, ini salah, itu salah dan sebagainya, tapi itu akan menjadikan banyak masalah. Itu bukan cara untuk buat dia. Tetapi untuk menggalakkan orang itu untuk meningkatkan mempraktikkan spiritual practices dan sebagainya, maka kesedaran itu akan satu hari timbul dan mereka juga mereka akan sedar apa yang mereka harus buat. Ya. Kalau kita yakin semesta akan mewujudkannya ya, Prof. Sures. Ya. Sebenarnya peluang itu akan datang. Mungkin orang lain akan beri kita satu jalan yang baru. Mungkin ada orang kawan datang, bolehkah you tolong saya dalam bisnes yang baru? Macam itulah. Dunia itu akan ubah apabila kesedaran kita berubah. Ya, kita pasti sering, Bapak Ibu juga pasti sering mengalami hal yang demikian ya, sesuatu yang tidak kita sangka. Tapi akhirnya dibuat berjalan sesuai dan selaras dengan apa yang kita inginkan. Ya, oke. Ternyata ada, ini cuman komentar, intinya bersyukur every time ya dari Bro Giri. Nah, kita sudah ini ya, boleh sekarang Bro Giri atau Bro Pur share ya, kita ke surat terakhir suami di ini selama ada lagi. Oke. Di Seremi sebelumnya Prof. Sures berkata bila kita bisa selalu bersyukur dan berbahagia maka kita sudah mencapai surga. Jadi surga bisa dicapai tidak harus menunggu kita mati. Ya, komen Prof. Sures ya. Jadi kita bisa ada di surga saat ini. Ya. Kalau kita harus tunggu sampai kita meninggal supaya kita boleh dapat ke surga, artinya matlamat kehidupan di dalam dunia ini tidak betul dan tidak baik. Tidak harus. Kita harus segala keadaan di dalam dunia ini, kita harus menukarnya menjadi satu surga. Di dalam keluarga kita surga, dalam pejabat surga. Mana-mana kita berada, itulah surga kita. So, satu hari dalam
dalam sesi di Dewan, sesi itu saya rasa pukul 8.30, tapi saya sampai pukul 8.50. So saya datang lambat. Tapi sesi itu berlaku, saya rasa ada drama macam tu. Jadi saya datang dan saya duduk belakang. Tiba-tiba itu orang semua datang, devotee semua datang. Profesor tolong duduk depan. Saya cakap mengapa? Itu sebab VIP chair is in the front. So tolong datang depan. So cakap tak apa, sudah bermula, jangan kacau orang lain. Saya duduk belakang, tak apa, jangan takut. So dia cakap tak apalah, tak apa. So kemudian saya cakap pada dia, mana-mana kerusi yang saya duduk, itulah VIP chair. Bukan chair itu VIP. So bila saya duduk di kerusi belakang, sebab saya duduk, itu kerusi menjadi Jadi VIP. VIP. Ya. So dia gelak, kemudian dia gelak, dia pergi. Artinya mana-mana yang kita berada itulah kita menjadikan syurga. Tempat itulah syurga kita. Itulah tempat yang istimewa kita. Nah, itulah. Iya. Nanti Prof. Suresh, kalau di mana Prof. Suresh duduk di ekonomi kelas, that is becoming business class ya. Ya, demikian ya, Mbak Ilhari, setuju sekali ya. Kita tidak perlu menunggu meninggal untuk sampai surga. Saat ini bila kita selalu bersyukur, selalu bahagia, itulah surga kita. Ya, Sama samadhi. dengan ya. Orang cakap bila sudah meninggal, dia sudah dapat samadhi. Dia dapat samadhi. Bukan macam itu. Samadhi artinya datang daripada dua perkataan, iaitu sama buddhi. So artinya di dalam kehidupan seharian kita mesti dapat mencapai samadhi. Artinya di mana-mana keadaan tak apalah boleh. So bila kita sudah dapat satu pendekatan seperti itu, maka kita akan mengalami samadhi semasa kita hidup. So kita mesti mengalami kesyurgaan itu, syurga itu semasa hidup. So jangan kita fikirkan sesuatu ini mesti meninggal dulu, mesti mati dulu dan sebagainya. Bila kita sudah dapat lihat dan rasa syurga itu di sini, maka bila kita pergi ke sana, mungkin itu akan menjadi syurga pun. Halo. Halo. Saya Ram, Dek. Ibu sudah frozen lah. Surga. Ya, kayak sepertinya ada problem koneksi. Ya, saya Ram, sorry Prof. Suresh. Kirain surga mau, Dek. Saya ke surga, ini saya terpental pakai HP. Aduh, saya tidak tahu kalau saya udah nggak terkoneksi lagi. Jadi sekarang saya pakai HP, Prof. Suresh, very sorry. Maaf Bapak Ibu semuanya. Iya, oke. Ya, kita masih bahas ya. Kita ada di surga saat ini karena kita sedang belajar bersama di Sairama. Oke. Nah, Bro Giri, kita lanjut ya bacakan itu. Nanti, satu lagi. Ya. Bila kita benar-benar mau ke surga itu salah satu cara bagaimana untuk capai itu adalah masa tidur. Banyak orang tidak faham dan tidak tahu cara kita harus tidur. Dan pagi ini saya ceritakan banyak benda tentang tidur. So, bila kita pergi tidur, masa kita tidak ada apa-apa kesedaran tentang apa yang berlaku, dan terus kita pergi dalam masa itulah kita dapat merasa surga. Ya, jadi kalau kita terapkan IS program itu kita udah berada di surga ya, Prof. Suresh. Betul. Ya. Sairam. Ya. Sairam, Bro Giri bisa dengar suara saya? Boleh dengar. Bisa. Ya. Oke, Sairam, Prof. Suresh, terima kasih. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang mau tanya lagi? Mungkin hari ini kita jadinya tanya jawab. Ya, ini waktu tinggal 10 menit lagi. Tinggal 10 menit lagi kita bisa baca puisinya suami Prof. Suresh? Boleh. Ya. Jadi dibaca sekarang, nanti mungkin dibahas nanti panjang
Ya, boleh kita baca aja dulu. Karena ini kebetulan pendek banget ya. Tapi sangat puitis, surat dari suami, surat ke-9 yang Prof. Sures pilihkan. Kita punya tiga gulung surat ya. Ada 9 yang pertama, 9 yang kedua, ini ada surat 9 yang ketiga yang dipilihkan untuk kita. Ya. Oke. Ya. Saya bacakan ya Bapak Ibu semuanya. Ya. Burung ada padamu, sayap-sayapnya ada padaku. Kaki ada padamu, jalannya ada padaku. Mata ada padamu, wujud ada padaku. Segala benda ada padamu, impian ada padaku. Dunia ada padamu, surga ada padaku. Kita bebas, kita terikat, kita memulai, dan kita mengakhiri. Engkau di dalam diriku, dan aku di dalam dirimu. Sairam. Wah, cantik ya. Ya, Begitu cantik cantik. sekali. Ya, Puitis sekali, Prof. Sures. begitu ya. 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 So jadi tetapi masa sekarang 9 menit untuk habiskan ni susah. Ini mau Nggak bisa ya? ini mau tenggelam di dalam laut, tetapi masa tak ada. Kita mesti harus Iya. berenang di dalam laut yang besar ini. Ini terlalu dalam ya, Prof. Sures. Kita mesti ada masa. Kita mesti ada inzam telam. Sebab ini ialah essence dia. Ini haruslah. Ini bukan saja kita tidak harus baca sahaja. Kita mesti merasa apa tu perkataannya, bagaimana ini berlaku dan sebagainya. Kita mesti ada baca dengan perasaan, baca dengan feeling, dan baru kita boleh dapat klik. Penting sekali bila kita baca surat-surat seperti yang ini ataupun perkataan-perkataan spiritual, baca itu hanya fizikal sahaja. Dan bila kita baca dengan minda, itu hanya mental sahaja. Jadi kita ada emosi dan tapi kalau kita baca intelektual, itu intellectual perception. Tapi bila kita sudah dapat menyeberangi tiga pengalaman ini, maka kita harus baca dengan pahaman atma, maka kita tahu bahawa perkataan-perkataan ini akan bawa kita balik kepada atma kita. Ya. Ini Sairam, jadi Bapak Ibu terlalu dalam dan terlalu indah bila kita bahas dalam waktu yang sangat singkat seperti ini ya. Ya. Sekarang jadi, kita baca, kita renungkan, nanti jadi PR sharing. Ya. Betul. Itu yang lebih baik. Sebab bila kita datang balik, biarlah semua orang dapat baca itu dan biarlah mereka berbincang bersama mereka supaya datang balik dan kita dapat lihat rumusan yang mereka dapat daripada hati mereka. Jadi itu lebih erti dan makna. Jadi ini memberikan mereka peluang untuk contemplate. Ya. Jadi ini kita baca bersama, kita renungkan, kita bawa dalam istirahat kita malam ini. Dan besok bangun jadi orang baru ya, Prof. Sures. Orang baru mesti. Ya, lahir baru. Ya, so di perayaan perayaan Nyepi ya. Nyepi Silent Day. Ya. So apa sudah jadi? Apakah pengalaman para bakta sekalian tentang hari itu? Oh iya, ini bagus untuk kita berbagi ya. Ya. Jadi Bapak Ibu berkenan berbagi di momen Silent Day Hari Raya Nyepi kemarin. Yang bagi saya luar biasa sekali ya. Merasakan benar keagungan Tuhan. Jadi begitu hening, dekat dengan, jadi langit tampak dekat, rasanya bintang bisa diraih. Bagus sekali. Jadi Bapak Ibu boleh berbagi bagaimana kita kemarin merayakan Nyepi yang sakral itu. Silakan. Apa yang berlaku? Oke. Sairam. Blipram. Ya, silakan. Prof. Ya. Saya untuk tahun kedua merayakan Nyepi di situasi yang tidak sepi karena saya tinggal di pabrik. Oh. Nah, tetapi berkat
apa yang saya ikuti dari Prof bahwa kondisi kita itu tergantung dari apa yang kita pikirkan. Ya. Ternyata rasanya sepi juga, Prof. Walaupun di luar tuh hiruk pikuk, mesin berderu gitu. Tapi karena tadi kita sudah menganggap apa yang kita pikirkan itulah yang kita rasakan. Jadi benar-benar terasa sepi, Prof. Jadi kami bisa memaknai walaupun tidak bergelap-gelapan, tidak mematikan lampu seluruhnya, apa makna dari amati geni itu bisa kami rasakan. Itu mungkin, Prof. Ya. Saya terima kasih. Saya. Bagaimanakah hari ini sebenarnya muncul? Ini apakah kita itu? Ya. Saya Bagaimana tadi, Sis? Bagaimanakah hari Nyepi dimuncul? That means, ya, what is bagaimana cerita makna Nyepi mungkin maksudnya Prof. Suresh ya? Bagaimana? historical? Mungkin Oke. Beli Putu Eka Putra bisa menceritakan. Ya, Sairam Prof. Terima kasih. Saya ingin berbagi sedikit. Jadi Nyepi ini perayaan yang sangat-sangat dalam. Pertama dari sejarah teman-teman, Bapak Ibu semua dan Prof. Sejarah Nyepi itu dimulai di India Utara, di mana pada awal abad Masehi di sana ada banyak suku bangsa, kerajaan kecil-kecil yang satu dan yang lainnya itu berperang sampai beratus-ratus tahun. Kemudian sampai mereka tumbuh kesadaran bahwa perang dan kebencian hanya akan menghasilkan kehancuran. Karena itu akhirnya mereka memilih untuk bersatu, berkolaborasi satu sama lain, membentuk bangsa yang baru dengan menggabungkan hal-hal baik dari semua suku bangsa. Dan sejak itu terbentuk kedamaian di sana, dan peristiwa ketika tumbuhnya kesadaran bahwa pengertian dan cinta kasih itu jauh lebih unggul daripada kebencian dan permusuhan, itu diperingati sebagai awal tahun Saka, tahun 1 Saka, itu terjadi pada tahun 78 Masehi. Karena itu saat ini kita merayakan tahun Saka 1945 atau 78 tahun lebih belakangan daripada tahun Masehi. Jadi dari sudut historical itu mengandung makna yang luar biasa bahwa kasih dan pengertian itu jauh lebih unggul daripada kebencian dan permusuhan. Kemudian dari sisi perayaan sendiri, kita mulai menganggap bahwa dengan kita tiap hari sibuk di dunia ini, kita telah menyebarkan polusi sebegitu banyak kepada alam dan juga kepada batin pikiran kita, dan itu harus ada momen, ada hari di mana kita kembali membersihkannya, yaitu maka dari itu kita melakukan upacara melasti. Kalau di Bali ya, kita ke laut dengan semua simbol-simbol suci yang ada untuk melakukan pemurnian. Jadi membersihkan segala kekotoran dan memohon tirta amerta begitu. Kemudian di perayaan Nyepinya sendiri, ya kita benar-benar hening, sepi gitu ya. Kalau di Bali disebut dengan catur berata penyepian. Tidak boleh bekerja hari itu, tidak boleh bepergian, tidak boleh menyalakan api sebagai simbol dari hawa nafsu, dan tidak boleh melakukan pesta atau bersenang-senang. Jadi diciptakan suasana yang kondusif untuk melakukan kontemplasi. Jadi basisnya itu adalah kita diharapkan hari itu connect atau tersambung dengan kesadaran Tuhan. Artinya ini mirip seperti yang suami ajarkan dengan meditasi setiap pagi. Jadi kita harus memulai hari, memulai kehidupan
diawali dengan keheningan, diawali dengan terhubung dengan Tuhan. Jadi seperti itu, nyepinya itu tahun baru dirayakan dengan keheningan, dirayakan dengan melakukan kontemplasi dan terhubung dengan kesadaran Tuhan. Seperti itu, Prof. Ininya. Wah, cantik lah. Very nice. Saya rasa, tapi adakah ini tahun baru? Yes, this is New Year, Prof. Tahun baru untuk Indonesia? Tahun Bukan. baru untuk Hindu di Oh, Indonesia. oh, I Iya. see. New Year for Hindu di Indonesia, Prof. Nyepi. Oh, very Next nice. time Prof. Suresh di Bali saat nyepi. Ya, Ya, Very jadi kita style. merayakan first day di tahun baru dengan menyepi. wow, Ya, very good, very nice, very very nice. nice. Kalau di Bali, Prof, tidak ada mobil, tidak ada kereta, tidak ada listrik, ya, very sepi, semuanya silent. Ya, Wow. bintangnya indah sekali, dekat sekali Prof. Suresh. Wow. Dekat. Biasanya nggak bisa lihat sebanyak itu bintang. Wow, ini cantik lah sebab Ya. saya rasa belum lagi saya dengar macam ini di lain negara tau. Ya, saya rasa Memang tidak ada, hanya di Bali. di Bali aja. Oh, very Ya, nice. di Bali kita celebrate New Year dengan silent, Ya. dengan Tapi kontemplasi. Tapi satu hari sebelum nyepi, kita rayakan ngerupuk, di mana kita rame-rame buat ogoh-ogoh, keliling, membakar sifat-sifat buruk ada dalam diri gitu, Bro Suresh. Wow, Simbolisnya. Dan Wow. setelah itu kita silent. wow. Ya, sayang kalau bicara jadi kita dengar suara burung, suara kodok. Jadi kalau kita bicara terlalu keras, kasihan alam serasa, wah, kita lagi bisa dengar suara angin nggak gitu. Bagus sekali Prof. Suresh. Wow, very good. One day, satu hari mungkin tahun Ya, depan. ya, please come. Ya. Very nice. Oke. Terima Ya, kasih. Terima kasih. ya. Terima kasih mereka. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi demikian ya, kita sudah sampai di penghujung sesi Sairama ke-117 malam ini. Kita tutup dengan wacana nyepi tadi ya. Oke. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum kita akhiri. Om Seram, saya sedikit mau lihat. Ya, Sairam. Om Seram, ini saya menyampaikan pengalaman saya mumpung Hari Ramanawani. Pernah saya diajarkan oleh suami saat mengucapkan Om Seram, pertama senyum, udah itu cakupkan tangan, udah itu baru diucapkan Om Seram itu berulang-ulang gitu. Iya. Udah itu saya rasakan kalau dengan hati yang kasih kita mengucapkan nama Tuhan, kita itulah kedamaian gitu maksudnya. Mungkin itu yang saya sampaikan supaya ada kalau sudah saya sampaikan berarti kan Bagawan memberitahu seorang berarti untuk orang banyak karena kesadaran Atman gitu. Iya, Sairam Ibu. Sairam Ibu, terima kasih banyak, bagus sekali ya. Cakupkan tangan dan tersenyum ucapkan Sairam, nggak boleh cemberut ya. Sairam. Tersenyum dulu, itu cakupkan tangan, itu ucapkan Om Seram, itu. Iya. Terus gitu disuruh. Ya, mungkin itu yang saya Oke, ya. Terima kasih Ibu, pengalaman yang bagus sekali ya. Bagus untuk kita terapkan ya. Ucapkan Sairam dengan sepenuh hati dan tersenyum. Terima kasih Ibu Sairam. Ya. Oke. Bapak Ibu semuanya, bila tidak ada lagi, kita bersama ucapkan terima kasih banyak Prof. Suresh. Ya, jadi dengan rahmat Bagawan kita akhiri sesi yang luar biasa malam ini. Tadi sudah ada 51 orang bersama kita belajar bersama ya, roh-roh yang sefrekuensi. Jadi kita dipertemukan oleh suami, semoga apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat untuk kita semua, meningkatkan kesadaran kita, dan semoga diberkati oleh suami untuk kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Dan kita doakan Prof. Suresh sehat selalu, bimbing kita semua sehat dan semangat selalu. Ya, Sairam, Bapak Ibu, mari kita hening sejenak dan kita tutup sesi ini dengan doa Samasta Loka Sakinah Bhavantu. Om Samasta Loka Sakinah Bhavantu.
bhavantu samastaloka sukino bhavantu samastaloka sukino bhavantu. Om Santi, Santi, Santi. Sairam. Jai Sairam. Thank you very much. Thank you, Prof. Suret. Bapak Ibu, mohon izin jangan ini dulu. Kita berdoa bersama dulu ya. Ya. Sairam. Sairam, Prof. Sairam, Prof. Suret. Sairam, Sairam. Oke. Bro Giri, silakan Bro Giri, monggo. Sairam, para terkasih, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan di Sairama ini, kita mendoakan untuk Bapak Ketut Wiyane, salah satu sesepuh kita yang terus mengawal organisasi saya di Indonesia ya, sejak puluhan tahun yang lalu, dan sekarang beliau sedang berbaring di rumah sakit dan koma. Oleh karena itu, kita bersama-sama mendoakan untuk kesembuhan Bapak Ketut dan selalu diberkati oleh Begawan yang terbaik. Dan satu hal lagi, kemarin 2 hari yang lalu tepatnya kita kehilangan juga mantan Korwil 5 SSGI, yaitu Bapak Wayan Wirata yang berdomisili di Samarinda. Beliau juga begitu berdedikasi di organisasi saya, terutama pada saat jadi Korwil, benar-benar mobile ya untuk mengayomi para bakta yang ada di Kalimantan, dari Palangkaraya, Samarinda, ada dari Kaliurang. Itu jaraknya tuh luar biasa jauhnya, dan dengan kerja keras beliau, kami sendiri pernah merasakan bagaimana dedikasi beliau untuk organisasi, dan beliau meninggal karena serangan jantung kemarin dalam pulang tugas dari Palangkaraya di Bandara Balikpapan ya. Dan akan hari ini tadi ya dikremasi. Kita juga mendoakan untuk beliau selalu dalam berkat tuntunan Begawan, dan pastinya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Untuk itu mari kita bersama-sama mengucapkan Om Karam 3 kali, mengirimkan cahaya kasih buat Pak Ketut Wiyane yang sedang koma di rumah sakit, dan juga buat Bapak Wayan Wirata yang telah meninggalkan kita. Mari bersama-sama mencantikkan Om Karam 3 kali. Sairam. Santi, Santi, Santi. Sairam. Sairam, terima kasih Bro Giri. Sairam. Ya. Sairam, Bapak Ibu semuanya, selamat beristirahat. Sampai berjumpa lagi 2 minggu mendatang. Terima kasih atas kebersamaannya. Sairam, tambahan sedikit saja. Jadi mungkin di sini ada para pengurus saya studi grup Indonesia, SSG, SDG yang hadir. Jadi besok mohon meluangkan waktunya juga untuk mendoakan Pak Wiyane di setiap center. Sebentar juga, atau mungkin besok pagi kita akan share juga di grup-grup ya, di grup-grup untuk bersama-sama mendoakan beliau pada saat sesi bajan besok berlangsung. Terima kasih. Sairam. Sairam.